Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga atau disingkat dengan SHS, dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau disingkat dengan TBP. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat sekalian, tema kita kali ini yaitu pembinaan akhlak dengan berkaca diri. Pada saat kita ingin memperbaiki akhlak kita, sebagaimana di dalam pembelajaran kita surat Al-Fatihah, yaitu konsep 4M, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, dan membenahi diri atau memperbaiki diri. Nah, ini berada di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Para sahabat sekalian, di dalam ayat ini jelas sekali bahwa kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh siapa itu? Jalan hidupnya, jalan pikirannya, jalan perasaannya, apa yang disebut kondisi-kondisi jiwa, pikiran, dan perasaan serta hatinya. Seperti apa itu? Yaitu mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, siapa mereka yang telah diberi nikmat itu? Yaitu mereka para nabi, para siddiqin, salihin, syuhada yang dianugerahi Allah akhlak mulia. Dan siapa pula mereka yang dimurkai dan yang sesat itu adalah mereka pengikut iblis, syaitan yang dikuasai hawa nafsu dan akhlaknya hina. Nah, para sahabat sekalian, nah inilah gambaran yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim, yaitu kondisi di mana kita juga ikut kepada para nabi dan rasul, para siddiqin, salihin, dan syuhada ini, di mana mereka benar-benar berakhlak mulia. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta juga dilindungi daripada jalan yang sesat, jalan yang dimurkai, yaitu akhlak yang hina. Para sahabat sekalian, memang manusia biasa seperti kita ini dilengkapi dengan sifat atau watak, ya, dilengkapi dengan sifat atau watak yang disebut dengan fujur atau akhlak yang hina. Dan satu lagi, kita juga dilengkapi dengan sifat dan watak takwa atau akhlak mulia. Karena sifat fujur atau fujur ini isinya adalah akhlak yang hina,
Sedangkan takwa itu adalah isinya akhlak mulia. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sam, surat 91 ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ini tadi yang kita minta itu, yaitu an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang sesat atau yang dimurkai. Kenapa? Karena memang di dalam diri manusia itu ada dua itu. Ada jalan yang diberi nikmat dan ada jalan yang dimurkai dan sesat. Nah, ini diperjelas lagi di dalam surat As-Sams ayat 8, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, kalau kita lihat makna fujur ditafsirkan sebagai perbuatan yang menyalahi syariat atau peri kemanusiaan atau perbuatan maksiat. Nah, kita menyebutnya secara keseluruhan adalah akhlak yang hina. Nah, demikian juga ketakwaan. Secara etimologis, ketakwa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata waqo, yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan, dan menjauhi. Ada sebagian ulama menafsirkan bahwa takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dalam akhlak mulia. Seluruh perintah Allah dalam akhlak mulia. Tentunya perintah Allah ini semua yang bagus-bagus, dan yang bagus-bagus itu adalah akhlaknya mulia. Perilaku yang bagus-bagus, baik perilaku lahiriah, batiniah, nah itu disebut dengan akhlak mulia. Dan menjauhi larangannya, atau disebut dengan akhlak yang hina. Nah, kemudian para sahabat sekalian, ada apa dengan yang dua tadi? Ada akhlak hina, ada akhlak mulia. Nah, ternyata di ayat berikutnya surat As-Sams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, kita lihat dari ayat ini, makna beruntunglah. Beruntunglah itu sebetulnya adalah orang-orang yang bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Atau kita menyebutnya lebih real lagi, lebih mudah dicerna, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hidupnya sukses, husnul khatimah, dan memperoleh surga atau bahagia dunia akhirat. Nah, sedangkan merugilah ini punya makna gagal, su'ul khatimah, dan neraka. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ini maknanya. Nah, bagaimana kita melihat daripada akhlak mulia dan akhlak hina ini, atau fujuroha wa taqwaha ini, jalan yang akhlak hina dan akhlak mulia. Nah, alhamdulillah saya sudah menyusun dari pembelajaran seluruh isi Quran, saya mencoba merumuskan atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan fujuroha wa taqwaha tadi, yang fujur dan yang takwa, atau jalan hidup orang-orang yang beri nikmat dan jalan hidup yang dimurkai Allah, atau jalan yang sesat,
Nah, ternyata setelah kita gali seluruh isi Quran, saya mendapatkan dari 2000 ayat lebih. Nah, ternyata terumuskan dalam sebuah poster program pembinaan akhlak ini. Nah, saya menyebut ini program pembinaan akhlak dengan berkaca diri. Jadi poster ini saya menyebutnya poster berkaca diri, di mana di bagian hitam sebelah kiri ini isinya adalah akhlak yang hina. Akhlak yang hina diperinci sekali sebanyak lebih dari 60 ayat ternyata. 60 sifat ternyata. 60 perilaku ternyata. Nah, kemudian akhlak yang mulia atau kita sebut dengan sifat-sifat ketakwaan atau kumpulan dari kebaikan dan kebaikan yang diperintahkan Allah, baik itu sifatnya perintah Allah bersifat pergerakan, baik bersifat fisik atau bersifat batiniah dan lahiriah. Nah, ini juga kita sebut dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nah, inilah sebenarnya sifat para nabi, para rasul, para siddiqin, para salihin, yaitu akhlak mulia juga ada 60 lebih sifat itu. Ada 60 lebih sifat itu, akhlak mulia, sebagaimana dalam poster pembinaan akhlak berkaca diri. Nah, ini para sahabat sekalian, kita memulai dari sinilah kita memperbaiki diri itu. Hijrah dari akhlak hina ke akhlak mulia. Kenapa? Karena kita dianugerahi Allah. Ada sifat pujur, ada sifat takwa, yang keseluruhannya itu adalah dari Allah, dan kita diperintahkan untuk berakhlak mulia. Nah, ini semua ada di dalam diri kita. Karena itu, bila kita banyak sekali sifat yang ada di bagian hitam, segera hijrah ke bagian akhlak mulia yang putih ini. Nah, dengan adanya poster ini memudahkan kita. Memudahkan kita sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, akhlak mulia inilah yang disebut dengan orang-orang yang an'amta alaihim itu memiliki sifat ini karena mereka itu semua di dalam surganya Allah Ta'ala, di mana surga itu diisi oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Para sahabat sekalian, kalau kita kutip ayat-ayat Quran, orang-orang yang diberi nikmat, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini kita bacakan. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Ta'ala. Yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Karena itu, para nabi dan rasul diutus ke dunia ini dengan akhlak yang agung. Sejak zaman dahulu, walaupun zaman dahulu itu kitabnya atau aturannya masih sangat sederhana. Nah, kita lihat di dalam surat Sad, surat 38 ayat 45-46, dan surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4. Nah, ini orang-orang yang diberi nikmat. Semua nabi, para salihin memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia ini sebagai intisari atau ruhnya Al-Quran. Nah, kita lihat ayat-ayat ini. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Nah, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi atau akhlak yang mulia,
yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, yang luhur atau akhlak mulia. Nah, ini kita melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk satu tujuan, yaitu memperbaiki akhlak mulia. Karena itu, bila kita ingin hidup sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS, kuncinya adalah bangun akhlak mulia mulai dari dalam diri kita. Nah, kita lihat poster ini yang disebut dengan poster kunci sukses dan husnul khatimah serta masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Nah, inilah akhlak mulia yang terperinci. Kita akan lakukan akhlak mulia ini, kita akan perjuangkan akhlak mulia ini di dalam diri kita. Ada 60 sifat yang akan kita bangun. Nah, karena itu untuk membangunnya, kita harus ada cara, harus ada sistematika pembelajarannya. Nah, untuk itu telah disiapkan buku-bukunya, peralatannya, pembelajarannya. Nah, diantaranya adalah buku Salat Khusyuk Metode 3T. Karena akhlak mulia dibangun melalui sholat yang khusyuk. Kemudian terapi Qur'ani, yaitu di mana jiwa kita dibangun oleh Al-Quran dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran itu, yaitu misalnya sifat tawadu, sifat ihsan, tawakal, dan seterusnya. Dan kemudian kita lakukan juga dengan infak dan sodakoh, karena infak dan sodakoh ini diperlukan untuk membiayai pembelajaran dan dakwah, serta perintah-perintah Allah lainnya, sehingga memang infak sodakoh itu diperlukan. Nah, karena itu nanti insya Allah kita akan terus mempelajari bagaimana kita bisa sukses, husnul khatimah, serta masuk surga tanpa hisab, dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini posternya mempermudah kita untuk mempelajarinya, kemudian melakukannya, menganalisanya, melatihnya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.